Oke Cenpai, balik lagi ditemani channel kesayangan kita bersama MR Samar di sini. Ya, kita akan kembali bercerita tentang kelanjutan cerita dari film Renegade Immortal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saat Zhang Hu ditekan oleh kekuatan gurunya, Wang Lin segera melakukan perlawanan untuk menolong temannya tersebut. Melihat sikap Wang Lin yang berusaha untuk menyelamatkannya, Zhang Hu berteriak kepada Wang Lin agar Wang Lin tidak mempedulikannya dan segera lari saja. Karena menurutnya dengan kekuatan Wang Lin saat ini akan tidak mungkin untuk mengalahkan gurunya. Namun nyatanya Wang Lin tidak memperdulikan peringatan dari Zhang Hu. Dia tetap melancarkan serangan hebatnya kepada guru Zhang Hu. Guru Zhang Hu segera mengeluarkan pedang terbangnya untuk menghalau serangan Wang Lin. Dan bom, serangan Wang Lin tidak membuahkan hasil sama sekali dan bahkan tidak mampu menarik pedang yang digunakan oleh lawannya. Padahal dengan jurus gravitasi yang dia kuasai, hal itu harusnya mudah bagi Wang Lin. Hal itulah yang membuat Wang Lin terlihat penasaran dengan pedang yang digunakan oleh lawannya. Melihat Wang Lin sedang kewalahan dalam menghadapi pedangnya, guru Zhang Hu tidak mau melepaskan kesempatan emas itu. Dia kembali memainkan jarinya dan seketika pedang terbang melesat menuju titik vital Wang Lin. Sang guru Situnan segera memperingatkan Wang Lin agar berhati-hati dengan serangan pedang tersebut. Mendapatkan peringatan dari sang guru Situnan, Wang Lin segera menjentikkan jarinya dan sebuah kalung jet berwarna kuning pun muncul. Menurut Wang Lin, ini adalah kartu andalannya. Apabila kalung jet yang dia dapatkan dari Zhong Peng ini tidak dapat menghadapi pedang terbang guru Zhang Hu, maka dia tidak bisa berbuat banyak lagi. Lalu dengan cepat, Wang Lin mengalirkan kekuatan dahsyat yang membuat kalung jet segera melesat ke arah pedang terbang yang saat ini sedang menuju kepada dirinya. Saat kedua senjata hebat itu beradu, sebuah ledakan terdengar dan tiba-tiba dari ledakan tersebut sebilah pedang terpental tanpa arah dan tujuan hampir mengenai tuannya sendiri. Merasa kondisi dalam situasi yang tidak menguntungkan, guru Zhang Hu segera memasang kuda-kudanya. Namun kuda-kuda tersebut bukan dia gunakan untuk melawan Wang Lin, melainkan dia gunakan untuk melarikan diri. Saat melihat lawannya berniat untuk melarikan diri, Wang Lin tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dia kembali menjentikkan jarinya dan wush, kalung jet kembali melesat dan berhasil mengenai guru Zhang Hu. Seketika itu juga guru Zhang Hu pun tamat. Setelah berhasil menyingkirkan guru Zhang Hu, Wang Lin segera mengambil senjata yang digunakan oleh lawannya, yaitu sebuah pedang beserta sarungnya. Namun ada hal aneh yang terlihat dari senjata yang digunakan oleh lawannya tadi. Wang Lin tidak dapat mengidentifikasi pedang itu dan bahkan sang guru Situnan pun tidak tahu asal-usul dari pedang itu. Yang lebih anehnya lagi, sarungnya jauh lebih besar dari pedangnya. Hal itu yang menjadi misteri bagi Wang Lin. Tiba-tiba perhatian Wang Lin teralih kepada Zhang Hu yang saat ini terlihat sedang menahan rasa sakit yang dideritanya akibat dari serangan gurunya sebelumnya. Wang Lin pun segera menghampiri Zhang Hu sambil menyimpan pedang dan sarung yang telah dia dapatkan. Lalu Wang Lin bertanya kepada Zhang Hu apakah tadi Zhang Hu memang berpura-pura tidak mengenalinya. Tidak mau segera menjawab pertanyaan Wang Lin, Zhang Hu mengajak Wang Lin untuk berbicara ke tempat yang lebih aman. Dan sebelum pergi dia menghabisi sisa-sisa dari anak buahnya agar informasi tidak bocor kepada orang yang memerintahkan mereka. Bahkan Zhang Hu berniat menghabisi rekan-rekan seperjalanan Wang Lin demi menjaga rahasia akan kejadian ini karena sepengetahuannya gurunya adalah murid ke-6 dari Master Zhimo. Artinya, walaupun rekan seperjalanan Wang Lin enggan membocorkan informasi akan kejadian ini, Master Zhimo dapat mengekstrak jiwa mereka untuk mencuri informasi siapa yang telah menghabisi muridnya. Karena tidak ada pilihan lain, Wang Lin kembali mengeluarkan 8 kalung jetnya.
karena menurut pengetahuannya di antara 8 kalung jet tersebut ada yang dapat berfungsi sebagai penghapus ingatan. Setelah berhasil merapalkan mantranya, wish, semuanya tergeletak. Ketika dirasa berhasil menghapus ingatan orang-orang itu, mereka pun mencari tempat yang aman untuk berbincang-bincang akan masalah mereka masing-masing. Waktu pun berlalu dengan cepat. Zhang Hu telah menceritakan awal pertemuannya dengan sang guru, sedangkan Wang Lin bercerita tentang tragedi kehancuran sekte Heng Yue. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk menuju kota Tengjia. Menurut Zhang Hu, hanya di kota Tengjia lah mereka dapat terhindar dari pencarian Master Jimo. Karena di kota Tengjia semakin tinggi tingkat kultivasi seorang, maka akan semakin mahal juga biaya yang harus mereka keluarkan. Sesampainya mereka di kota Tengjia, Wang Lin melihat kultivasi orang-orang yang berada di sana tidak terlalu tinggi. Namun tak lama setelahnya Wang Lin terlihat sedikit kagum akan seseorang pemuda. Karena di usianya yang tergolong cukup muda, dia telah mencapai tingkat kultivasi Foundation Establishment. Tak lama setelahnya, mereka berdua pun sampai pada sebuah penginapan. Setelah menyewa kamar, Wang Lin masih penasaran dengan pedang yang baru saja dia dapatkan dari guru Zhang Hu. Dia pun segera mengeluarkan pedang itu dan mulai berlatih untuk mengendalikannya. Namun bukan pusaka langka namanya kalau dapat dikuasai dengan mudah. Setelah memakan waktu yang cukup lama, bahkan 1 hari 1 malam, Wang Lin belum juga dapat mengendalikan dan menguasai pedang tersebut. Sang guru Situnan pun tidak bisa berbuat banyak. Menurutnya dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, Wang Lin memerlukan waktu setidaknya 10 tahun untuk menaklukkan pedang tersebut. Andai saja sang guru Situnan bukan dalam bentuk roh seperti saat ini, kalau hanya untuk mengendalikan pedang itu tentu itu akan sangat mudah baginya. Lalu sang guru menyarankan Wang Lin untuk memakai teknik dara, yaitu sebuah teknik untuk berlatih dalam waktu singkat. Namun bayarannya tidaklah murah. Dengan menerapkan ilmu tersebut, Wang Lin akan mendapatkan serangan balik berkali lipat dari teknik itu. Setelah mendapatkan pencerahan dari sang guru tanpa pikir panjang, Wang Lin segera mempelajari teknik dara dan setelah berhasil menguasainya, dia pun kembali berlatih menguasai pedang terbang. Tanpa diduga berkat teknik dara yang telah dia terapkan, akhirnya Wang Lin pun dapat menguasai pedang tersebut. Dikarenakan Wang Lin menerapkan teknik dara, maka setiap kali dia menggunakan pedang terbang maka akan tercium bau amis darah. 3 hari kemudian, Wang Lin akhirnya keluar penginapan dan pergi ke tempat jual beli barang untuk mencari benda yang dia perlukan dalam meningkatkan kultivasinya. Setelah lama mencari, akhirnya Wang Lin menemukan sebuah buku teknik. Dia pun berniat untuk membelinya, namun hal yang tidak disangka ternyata harga dari buku tersebut sangat mahal hingga menguras semua soul stone-nya. Setelah membeli buku teknik tersebut, Wang Lin sudah tidak mempunyai soul stone lagi. Sehingga mau tidak mau hal itu membuatnya harus segera kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Wang Lin terlihat sedikit kaget. Saat ini suasana di penginapan tidak seperti sebelumnya. Karena sebelumnya di sekitar penginapan selalu terlihat ramai. Namun saat ini penginapan terlihat sepi. Melihat ini, Wang Lin mempunyai firasat yang tidak baik. Ternyata benar apa yang dipikirkan oleh Wang Lin, karena saat ini di depan pintu penginapan Wang Lin melihat seorang pemuda yang seakan sedang menunggu kedatangannya. Tanpa pikir panjang lagi, Wang Lin segera berbelok arah dan berlari dengan cepat. Melihat Wang Lin lari dari hadapannya, pemuda tersebut segera mengejar Wang Lin. Karena dalam keadaan cemas, akhirnya Wang Lin melupakan aturan kota Tengjia. Wang Lin melesat terbang untuk menghindari kejaran dari pemuda itu. Padahal di dalam kota Tengjia semua orang yang berada di sana dilarang terbang di dalam kota. Tindakan Wang Lin itu mau tidak mau mengundang penjaga kota untuk menghentikan pergerakannya. Menghadapi situasi yang sangat genting, sang guru Situnan mau tidak mau harus bertindak.
Sang guru menyuruh Wang Lin untuk memfokuskan kekuatannya agar dia dapat membuat Wang Lin berteleportasi. Setelah berhasil selamat dari serangan, sang pemuda tidak mau memberi Wang Lin kesempatan lagi. Dia kembali melancarkan serangannya sambil berkata, "Untuk seseorang yang berada pada level Qi kondensasi, kau orang yang pertama yang bisa menghindari seranganku tanpa terluka. Jika bukan untuk saudara Jimo, aku sungguh tidak ingin menghabisimu." Saat melihat kekuatan pihak lawan, sang guru Situnan terlihat sedikit kagum. Dia berkata, "Pemuda ini sangat muda. Aku tidak percaya dia benar-benar di tahap akhir foundation establishment." Lalu sang guru kembali berkata kepada Wang Lin, jika Wang Lin saat ini berada di tahap foundation establishment, dia bisa saja meminjam tubuh Wang Lin dan dapat menggunakan tekniknya. Tapi sekarang dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, tidak peduli berapa keras sang guru berusaha untuk membantu Wang Lin, sang guru hanya bisa membantu untuk mengalahkan seorang yang berada di tingkat menengah saja. Bersambung. Oke, untuk hari ini kita cukupkan ceritanya sampai di sini dulu ya. Kalau rame, kita akan tetap lanjutkan sampai tamat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari rekan-rekan sekalian adalah semangat bagi kami untuk berkarya.